Palino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata. Horas. Perkenalkan, nama saya Christine Ernawati Sinaga dari Paroki Santo Antonio Maria Clara Tomok, Keuskupan Agung Medan, Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Gita Febrianti dari Paroki Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus Simpang 3, Keuskupan Agung Pontianak. Kamu kenapa sih Git memilih hidup membiara? Kalau saya, karena saya ketika SD, dari SD saya ingin menjadi seorang suster. Ya karena saya melihat, saya kayak kagum gitu, ketika melihat ada suster di situ kan. Nah setelah itu bergularlah dalam hati saya, selalu saya ingin seperti suster itu begitu kan. Sampai kepala saya buat pakai kain begitu, demi ingin seperti suster itu begitu kan. Tapi ketika saya SMP dan SMA itu rasanya kok untuk menjadi seorang suster itu rasanya kok saya nggak tertarik lagi begitu, kayaknya begitu aja begitu kan. Kok rasanya saya ingin ke yang lain begitu, nggak pengen lagi untuk jadi suster begitu. Nah pada saat itu saya tamat SMA dan rasanya untuk menjadi seorang suster itu kembali lagi kayak berkobar banget gitu, untuk kok rasanya saya ingin jadi seorang suster lagi gitu ya kayak. Nah ketika itu saya sering mengikuti kegiatan di paroki begitu, kegiatan OMK ya, terus kegiatan di itu gereja saya sering ikut dan saya sering berjumpa dengan suster-suster di sana. Jadi saya dengar cerita-cerita mereka begitu, gimana sih jadi suster itu ya, kayak saya pikir kan jadi suster itu ya wah kayaknya asik begitu kan. Nah jadi ketika itu saya belum berani. Selama 1 tahun saya bergulat gimana, saya berpikir saya harus sampaikan kepada orang tua saya bagaimana ini. Nah ketika saat itu 1 tahun berlalu, saya memberanikan diri untuk bilang sama orang tua saya kalau saya ingin masuk biara. Tapi di situ orang tua saya tidak mengizinkan untuk saya masuk biara. Tapi ya bagaimana saya bisa memperjuangkan itu, bisa tetap pada pendirian saya begitu. Kalau saya pengennya begitu kan. Nah kenapa saya pilih KFS? Ya karena gimana ya, saya melihat di KFS itu kayak wah kayaknya bersuka cita banget ya, kayak gimana sih, sepertinya cocok nih sama saya begitu. Dan saya juga melihat bahwa di situ ternyata enggak itu, kita itu bukan hanya pelayanan di gereja begitu, ternyata jadi seorang suster itu juga bisa jadi bidan, jadi perawat, jadi guru begitu. Nah saya juga tertarik di situ karena sempat saya rasanya ya keinginan orang tua saya juga bilang jadi guru aja deh. Tapi ya oh ternyata jadi suster itu bisa juga jadi guru, jadi itu bidan, perawat gitu kan. Oh kayaknya saya cocok di sini deh. Nah akhirnya saya daftar di Kongregasi Fransiskanes Sambas. Kalau kamu bagaimana, Erna? Ya baik, bagus ya pengalaman kita, keren. Kalau saya sendiri, pengalaman saya pertama kali memilih hidup membiara ini dari kecil memang sudah pengen jadi suster begitu kan. Saya jatuh cinta, asik. Jatuh cinta dengan jubah para suster. Pertama kali melihat para suster, kok jubahnya, maksudnya bajunya pakaiannya itu kok beda dari kami gitu kan, kok putih semua gitu, terus yang di atas kepalanya itu apa ya gitu kan. Sering berpikir seperti itu, lalu bertemu dengan mereka, bercengkrama begitu dengan para suster gitu kan. Kok baik banget sih mereka, kok lembut banget gitu. Terus juga akhirnya lama-kelamaan jatuh cinta itu semakin dalam. Gimana sih kayak orang jatuh cinta, kata suster, kepikiran gitu kan. Saya sempat mengubur perasaan saya, perasaan saya untuk menjadi suster itu dalam-dalam, karena juga ya
saya berpikir saya anak pertama, begitu kan. Belum tentu orang tua saya membolehkan. Dan benar, jatuh cinta yang saya kubur itu dalam-dalam itu lama sekali. Sampai akhirnya saya bisa berani memutuskan untuk menjadi suster itu lama sekali. Karena saya masuk suster juga sudah bekerja dulu, begitu kan. Ketika saya bekerja, hidup itu sangat enak. Apapun yang saya mau saya bisa beli karena saya sudah punya uang, saya sudah bisa mencari sendiri, begitu kan. Tapi seperti pasti yang mau saya cari, begitu kan, pasti yang mau saya cari. Setiap kali saya melihat suster di mana-mana, mata saya itu tidak pernah lepas gitu dari suster itu. Ya ampun, enggak ya, kapan ya aku bisa pakai baju itu kayak gitu, kapan ya aku bisa pakai kerudungnya itu, slayernya itu, begitu kan. Akhirnya setelah semakin dewasa dan saya berpikir juga tidak mungkin orang tua saya akan selalu melarang saya, begitu. Akhirnya saya memilih untuk hidup membiara, meskipun sebenarnya hidup di luar itu jauh lebih enak. Karena kita bisa mendapatkan apapun yang kita mau, kita bisa bekerja. Hidup di luar itu kan bebas gitu kan, nggak ada aturan. Ketika menjadi suster itu, kita itu harus ada aturan, hidup dalam aturan begitu. Hidup kita itu harus diatur. Dan ya ketika saya memilih menjadi seorang suster dan hidup membiara ini banyak hal baru yang bisa saya dapatkan, dan sebenarnya mudah kalau kita jalani dengan hati yang bahagia. Nah, itu dia sih, itu dia kuncinya. Dan kenapa saya memilih KFS ini? Yang pertama kan kongregasi KFS itu kongregasi Fransiskanis Sambas. Berarti suster-susternya adalah seorang Fransiskan begitu. Kebetulan saya juga sekolah di sekolah yang notabene dulunya adalah Fransiskan, jadi sudah begitu banyak mengenal Fransiskan. Fransiskus Asisi begitu. Fransiskus Asisi yang cinta akan sederhana, cinta akan alam, begitu kan? Dan itu manusia yang belum bisa hidup dalam kesederhanaan, begitu, kemiskinan, gitu. Maunya tuh apa yang saya pengen itu bisa saya dapatkan, gitu kan? Nah, ternyata saat menjadi suster ini sempat ada pergulakan dalam hati. Wih, jauh banget dari perkiraan saya. Saya pikir ya hanya hidup sederhana, begitu. Ternyata jauh, begitu. Tapi sejauh ini sih ya masih berkat rahmat Tuhan masih bisa berjalan, masih bisa berbahagia bersama dengan saudari-saudari saya. Di sini kami itu banyak loh, dari berbagai suku dan dari berbagai budaya berkumpul bersama menjadi satu, menjadi KMS begitu. Akhirnya saya memilih kongregasi Fransiskanis Sambas juga karena jubahnya ini. Saya senang dengan jubahnya. Nggak tahu kenapa, saya melihat KMS itu dari YouTube. Saya tidak pernah bertemu dengan suster KMS karena saya berasal dari Sumatera, begitu kan. Tapi saya lihat, saya senang dengan jubah dan kerudungnya. Nggak tahu kenapa, ya itulah mungkin pergerak jatuh cinta gitu kan, pergerakan dari dalam hati saya yang membuat saya akhirnya ya udah saya masuk kongregasi Fransiskanis Sambas saja. Begitu. Jadi mana kita harus ngajak kaum muda putri-putri OMK untuk ikut bergabung bersama kita. Mari kaum muda bergabung bersama kami di kongregasi Fransiskanis Sambas. Terima kasih. Ditunggu ya. Dadah. Hai para kaum muda dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Yumiana Laura Kumi, asal saya dari Bengkayang, Kalimantan Barat. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya mengapa memilih hidup membiara di masa sekarang. Banyak sekali kaum muda yang ingin menikah. Tapi mengapa saya ingin memilih hidup membiara? Karena saya tertarik pada biarawan dan biarawati karena cara hidup mereka, terutama para suster. Kenapa saya ingin menjadi seorang suster? Karena saya tertarik pada cara doa, pada cara-cara hidup mereka, pada karya-karya yang mereka kerjakan bagi masyarakat di sekitar mereka. Kenapa saya ingin tertarik menjadi seorang suster? Karena mereka itu cantik, saya suka sekali. Karena mereka cantik, mereka indah dalam melayani, mereka sangat ramah dalam melayani sesama mereka. Dan bagi kalian semua yang ingin bergabung, silakan bergabung. Dan satu lagi, mengapa saya ingin menjadi seorang suster dalam kongregasi Fransiskanis Sambas? Karena dalam kongregasi Fransiskanis Sambas saya merasakan persaudaraan yang sangat penuh dengan cinta kasih. Dalam kongregasi Fransiskanis Sambas, kami semua berkumpul di sini karena penuh dengan persaudaraan. Walaupun kami dari pulau-pulau yang berbeda-beda, tapi kami tetap saling mengasihi sebagai sesama kami. Oke, terima kasih. Yuk para kaum muda join bersama kami di kongregasi Fransiskanis Sambas. Bye. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yasin Tabea.
Saya asal dari Flores Nagekeo, Keuskupan Agung Ende. Baik, saya akan menceritakan mengapa saya memilih hidup membiara. Kadang orang tua harus memaksa bahwa anaknya itu harus kuliah atau harus mencari pekerjaan. Baik, kalau mendapat pekerjaan bersyukur, kalau tidak pasti nganggur. Dari situ saya lebih memilih hidup membiara, karena hidup membiara itu bagaimana ya, hidup membiara itu hidupnya sangat teratur, tepat waktu, dan saya mau merubah diri saya yang di luarnya hura-hura. Bisa bagaimana ya, di luarnya hura-hura, dan saya mau hidup di dalam biara. Saya mau merubah diri saya dengan baik. Dan mengapa saya lebih memilih KFS, padahal di luar sana banyak biara-biara. Saya memilih KFS karena dulu saya SMA-nya di kongregasi KFS. Setelah tamat, saya mendapat pekerjaan di biara KFS, jadi karyawan KFS. Dari situ saya sudah mengenal cara hidup KFS, hidup persaudaraannya sangat tinggi. Dari situlah juga saya rasa tertarik cara hidup mereka, dan saya mau hidup membiara. Terima kasih, mari bergabung bersama kami di Kongregasi Fransiskanes Sambas. Hai. Hai, perkenalkan nama lengkap saya Trifonia Solataso, biasa disapa Ivon. Saya asal dari Flores Nagekeo. Mengapa sih memilih hidup membiara atau selibat? Banyak sekali alasan saya memilih hidup membiara. Yang pertama, ya tentu keinginan kita sendiri. Terus yang kedua, di zaman yang semakin maju ini, kita tuh dituntun oleh orang-orang terdekat, teristimewa oleh kedua orang tua kita. Nah, kita tuh dituntun menjadi orang sukses, menjadi orang yang berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Saya dituntun untuk kuliah, tetapi di sisi lain saya berpikir kalau seandainya saya kuliah, ya puji Tuhan kalau setelah tamat kuliah itu lowongan kerjanya itu tuh banyak. Tapi di sisi lain, kalau seandainya tidak ada, pasti saya menganggur. Itu sama halnya membuat kita tuh gagal setelah kita kuliah. Nah, dari situ saya ingin hidup membiara, karena saya merasa kalau hidup membiara itu tanpa pengawasan kita bisa sukses. Kita banyak sekali yang kita dapat di hidup membiara itu. Bisa bergabung bersama orang lain dari berbagai daerah. Terus yang kedua itu banyak aturannya, kita bisa tahu. Terus yang paling utama tuh hidup membiara itu tuh hidup membiara itu pokoknya membuat diri saya itu lebih baik lagi. Yang kedua, mengapa sih pilih KFS? Yang pertama, saya terinspirasi dari Santo Fransiskus, di mana ia seorang orang kaya yang mengubah dirinya demi mengikuti panggilan Tuhan. Yang kedua, saya memilih KFS itu karena dilihat dari persaudaraannya, dan KFS itu mengutamakan doa. Terima kasih. Bagi remaja putri yang belum tahu kemana sih masa depan saya pilih, yuk gabung bersama kami dan datang di Kongregasi Fransiskanes Sambas. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Maria Agilda Manet. Saya dari Paroki Santa Maria Fatima Betun, Keuskupan Atambua. Kenapa saya memilih hidup selibat? Karena itu dari kecil. Sebenarnya saya merasa mulai tertarik itu sejak saya berusia 7 atau 8 tahun ya. Jadi dari situ kayak saya melihat siswa itu kayak cantik. Terus saya melihat dari gereja juga banyak kayak kekurangan, kayak tenaga-tenaga untuk menjadi biarawan-biarawati itu kayak kurang sekali. Jadi dari situ saya merasa mulai terpanggil untuk menjadi seorang suster. Saya ingin melayani Tuhan dan ingin mengabdikan seluruh hidup saya kepada gereja dan Tuhan. Kenapa saya milih KFS? Karena yang dari saya lihat itu KFS itu kayak bagus sih persaudaraannya. Terus yang dari saya lihat itu kayak mereka itu kayak apa ya? Kayak ada YouTube-nya itu, jadi kayak
apa kayak modern gitu. Jadi saya suka sih kegiatan-kegiatan mereka itu. Jadi saya milih KFS dan saya ingin menjadi seorang KFS. Dan saya mohon dari doa dari teman-teman semuanya untuk panggilan hidup saya. Terima kasih. Dadah. Halo, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian berada. Oke, kami di sini kami akan memperkenalkan diri kami, mengapa kami memilih hidup untuk membiara. Yang pertama-tama, teman saya akan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Maria Demini Kurniarsan. Saya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Timur, dan Keuskupan Agung Ruteng. Sekarang saya akan memperkenalkan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Marcella Intan Lero. Saya berasal dari Provinsi NTT Nusa Tenggara Timur, tempatnya di Flores Ende, Keuskupan Agung Ende. Baik, yang pertama-tama kami akan sharing bagaimana kami memilih hidup membiara. Yang pertama dari teman saya, boleh memperkenalkan? Awalnya saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan memanggil saya dalam hidup membiara ini. Waktu itu saya sering bertanya, apa sih itu seorang suster? Apa aja pekerjaan yang mereka lakukan? Apa saja yang sering mereka buat? Apakah mereka hanya berdoa atau hanya begitu-begitu jalan-jalan atau apa? Saya pun tidak pernah berpikir apa yang mereka lakukan. Tapi setelah tamat SMA, Tuhan memanggil saya dalam suatu biara, dan Tuhan memanggil saya untuk menjadi seorang suster. Di situ saya mulai berpikir, apakah saya harus menjalani panggilan itu atau tidak? Saya sangat bahagia akan panggilan itu dan saya menjalani panggilan itu. Puji syukur sampai sekarang saya menjadi seorang suster. Saya di Kalimantan Barat dan diterima menjadi seorang pusulan. Dari sini saya mulai membuat diri saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan, yang dari dulunya saya suka berfoya-foya. Saya hidup dalam membiara, sering berdoa, lakukan berbagai banyak aktivitas, dan apa yang saya pertanyakan selama ini terjawab sampai di sini. Oke, menurut kamu, mengapa kamu memilih kehidupan membiara? Oke, mengapa saya memilih hidup membiara begini? Di luar tuh saya melihat banyak hal yang terjadi, contohnya seperti anak di bawah umur sudah hamil atau nikah. Lalu dari situ saya merenung diri saya, apakah saya bisa seperti mereka itu? Saya merefleksikan diri saya tidak bisa begitu, lebih saya memilih hidup jalan yang tepat untuk saya, supaya hidup saya tuh penuh dengan kedamaian. Akhirnya saya memilih hidup untuk membiara. Saya memilih hidup membiara tuh sejak saya SMA kelas 1 itu saya merasa diri saya terpanggil menjadi seorang suster. Itu karena saya melihat banyak hal di gereja. Karena jujurnya dulu di gereja kami jarang juga ya ada suster-suster. Itu kadang-kadang aja ada suster yang datang pelayanan di gereja, tapi saya tidak terasa tertarik. Ketika saya tertarik itu ada seorang suster datang promosi di sekolah kami. Dia berasal dari Spanyol tempatnya ya. Saya melihat segala sikapnya tuh santun sekali, anggun. Saya melihat situ, apakah saya bisakah seperti suster itu ya? Saya bisa mengubah diri saya seperti suster itu. Karena dulu saya anaknya liar juga, nakal juga, susah diatur. Jadi saya ingin mengubah diri saya seperti itu, ingin menjadi lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih berbijaksana lagi. Dari situlah saya memilih hidup membiara. Dan sampai sekarang saya ingin mencapai mimpi itu dengan terus berjuang menjawab panggilan saya. Itu saja. Bagaimana Nia, menurut kamu mengapa kamu bisa memilih KFS? Saya memilih KFS karena saya terinspirasi oleh kedua suster KFS juga. Di tengah kesibukan dan pelayanan yang mereka lakukan, mereka itu tidak pernah menunjukkan bahwa mereka capek, letih. Mereka selalu melayani umat, membagi komuni. Pokoknya segala yang mereka lakukan itu tidak pernah mereka tunjukkan bahwa mereka itu capek. Dari situ saya merasa, wah, menjadi seorang suster itu padahal suatu tugas yang istimewa. Walaupun mereka capek, mereka selalu bertekun dalam doa, melayani umat, dan mereka itu sangat istimewa. Jadi saya berpikir, ya jadi seorang suster yang mungkin sesuatu yang sangat istimewa bagi Tuhan. Tuhan selalu menguatkan dia, Tuhan selalu memberikan dia harapan, memberi dia semangat. Dan sampai sekarang saya juga merasa bangga saya menjadi seorang suster, karena di saat saya merasa capek atau letih, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan selalu memberi saya semangat. Menurut kamu, mengapa
Kenapa kamu memilih biara KFS? Begini, saya milih KFS. Dulu tuh aku nggak tahu ya KFS itu di mana. Yang aku tahu dulu, aku sering dapat biaranya tuh seperti ini, contohnya PRR, CIE dan lain sebagainya. Itu biara itu, tapi aku melihatnya rasa tertarik tapi sedikit aja, nggak sepenuhnya. Jadi saya mendapat KFS itu di internet. Setelah saya membuka-buka YouTube atau internet Facebook lainnya, saya melihat ada satu kongregasi, itu kongregasi tempatnya di Kalimantan Barat itu. Saya melihat kehidupan mereka tuh penuh dengan doa, kesederhanaan, persaudaraan yang sangat kuat. Segala sesuatu membuat mereka bahagia. Dari situ saya melihat, oh biara ini pas untuk saya. Saya senang dengan kesederhanaan mereka, dengan persaudaraan mereka. Yang saya senang tuh dalam persaudaraan mereka sangat kuat. Dari situlah saya memilih untuk memilih kongregasi Fransiskanes Sambas ini. Dari situlah saya mengontak salah satu suster yang namanya Suster Hilda ya, Suster Hilda KFS itu. Saya kontak, saya ingin mendaftarkan diri menjadi anggota KFS. Dari situ saya mendaftarkan diri, akhirnya suster berkomunikasi dengan suster pemimpin di sini dan saya bisa memilih KFS ini dan sampai sekarang saya bisa menjalaninya. Begitu saja cerita singkat dari saya. Kehidupan KFS ini sangat pokoknya sangat terinspirasi untuk hidup saya. Kesederhanaan, persaudaraan dan hidup doanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami di kongregasi Fransiskanes Sambas. Halo, perkenalkan nama saya Maria Elizabeth Ungge. Saya berasal dari Flores Nagekeo, Keuskupan Agung Ende, Proki Hati Kudus Yesus Maunuri. Mengapa saya memilih hidup membiara? Saya terinspirasi untuk menjadi seorang suster sejak kecil, dan ketika saya melihat para suster datang untuk melayani di stasi kami, saya sangat tertarik sekali ketika mereka membagi komuni. Saya melihat suster itu sangat anggun dan mereka sangat sopan dan dekat sekali kepada orang tua. Dan ketika saya tumbuh dewasa, saya pengen sekali menjadi seorang suster karena saya melihat mereka sangat anggun. Dan saya ingin menjadi seorang suster supaya dekat, akrab dengan orang tua, dengan sesama. Dan supaya saya menjadi pendoa terutama untuk orang tua, keluarga, dan orang-orang yang membutuhkan doa dari saya. Mengapa saya memilih biara KFS? Karena KFS berada di proki kami. Karena juga saya melihat dari kecil, saya melihat para suster KFS yang melayani di proki kami dengan begitu baik, dan KFS juga banyak karya, misalnya seperti asrama, terus sekolah, rumah sakit, klinik, dan saya melihat cara doanya juga hidup penuh persaudaraan dan sangat dekat dengan umat. Terima kasih. Yuk join bersama kami di KFS. Ya. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Sylvia Monica. Asal saya dari Paroki Kristus Raja Sambas, Keuskupan Agung Pontianak. Halo, perkenalkan, nama saya Agnes Apuawa dari Paroki Kristus Raja Sambas, Keuskupan Agung Pontianak. Siapa ya yang harus cerita dulu? Kayaknya bawa dulu deh. Ayo, cerita dong. Jadi kenapa saya ingin menjadi hidup membiara? Karena saya ingin mengabdikan hidup saya untuk Tuhan. Dan kenapa saya memilih kongregasi KFS? Karena saya tertarik cara hidup yang dilakukan oleh suster KFS. Kalau kamu apa? Sebenarnya sih pengen jadi susternya itu dari kecil ya. Tapi karena mungkin beranjaknya umur itu rasanya aduh berat kayaknya jadi suster. Kemarin sempat ada pergulatan di dalam diri saya, itu selama mungkin 4 tahun saya masih berang buana di dunia yang fana itu ya. Tapi jadi ya udah, sesudah saya menjalani masa pergulatan saya itu, saya mencoba untuk merenung apa yang baik untuk hidup saya. Saya coba renungkan lagi, saya coba ratapi lagi kehidupan saya, mengulang masa-masa saya yang sebelumnya, mengingat apa-apa yang ingin saya inginkan dari dulu.
sepertinya memang panggilan saya untuk datang ke sini. Saya udah kerja dari sini, berangkat ke sana, ke luar pulau sebentar kemarinnya nggak sampai 2 tahun itu. Pulang lagi ke sini hanya buat masuk kongregasi, masuk suster di kongregasi Fransiskaner Sambas. Kenapa ya harus kongregasi Fransiskaner Sambas? Kenapa tuh? Mungkin saya lebih tertarik tertarik dengan kehidupan Fransiskus. Terus kenapa harus di Fransiskaner Sambas? Kan banyak yang lain tuh ya. Saya sangat tertarik dengan kehidupan mereka, persaudaraan mereka, hidup doa mereka. Mungkin dan lain-lain juga saya juga tertarik karena saya juga dari kecil, dari masa sekolah saya hidup bersama suster-suster Fransiskaner Sambas. Mungkin itu aja kali ya, Wak. Iya. Jangan lama-lama aja deh. Oke. Terima kasih. Oh iya, kami Ada pantun satu. Kalau ingin makan sayur rebus, kita beli di pasar Tebas. Ayo kawan segera bergabung masuk biara di kongregasi Sambas. Terima kasih. Annyeong. Hai, salam kenal untuk semuanya. Nama saya Maria Pika Astuti, berasal dari Paroki Sekayam Balai Kerangan, Keuskupan Sanggau, Papua. Mengapa saya mau masuk biara pada zaman ini? Dengan dunia yang penuh dengan godaan dan teknologi yang semakin canggih. Hal ini karena selama saya berada di luar dan saya sering bekerja di tempat yang berbeda-beda dan sering melihat harta duniawi, namun hati saya tidak bisa tenang dan selalu merasa gelisah, seolah-olah ada yang mengganjal di hati saya. Sehingga dalam hati saya berpikir, ingin mencari jalan kebenaran, sehingga berniat untuk berusaha melangkah dan berbuat karena percaya akan kasih Tuhan dan kedamaian. Sehingga saya mencoba melangkah untuk masuk biara dan menjadi seorang suster atau biarawati jika Tuhan menghendakinya. Hal ini diperkuat dengan mimpi saya pada tahun 2018. Saat saya merasa kecewa dan putus asa, saya bermimpi yang sangat luar biasa bagi saya. Saya bermimpi berada di padang gurun seorang diri. Dan pada saat itu, tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan saya dengan cahaya yang sangat menyilaukan terpancar darinya dan berkata, "Kembalilah, jalanilah hidup ini dengan penuh sukacita." Dan saat saya berbalik, saya pun sampai pingsan. Saya memilih KFS karena kongregasi yang mandiri yang dijiwai semangat Fransiskus dengan penuh persaudaraan antar sesama. Walaupun berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa, namun dapat bersatu dengan teguh tanpa memandang status. Pergi ke pasar di hari Minggu, beli baju dan kertas APS. Jangan bimbang dan jangan ragu. Kami tunggu di postulan KFS. Buah durian isinya putih. Cukup sekian dan terima kasih.